Selanjutnya dari PKB, lantas Demokrat. Ya, pimpinan Vera. Silakan, Bu Vera. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 serta Menteri PPN dan seluruh jajarannya. Saya ingin menanyakan sedikit mengenai beberapa terkait mengenai food estate, Pak. Bahwa kita tahu itu memang di dalam program mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 yang lalu. Ini kan dimulai dari pemulihan ekonomi nasional pada saat itu. Seiring dengan adanya rencana pemerintah untuk melakukan cadangan pangan nasional dalam mengurangi impor. Nah, serta menjadi salah satu program ataupun di dalam program PEN dan reformasi struktural dan juga menjadi salah satu rencana RKP di tahun 2022. Nah, ini banyak sekali dan dari tahun lalu saya mendengar perkembangan mengenai program food estate. Namun sampai saat ini perkembangan sistem ketahanan pangan nasional berbasis korporasi petani dan food estate tersebut harusnya selesai Pak tahun 2021 karena kan ini mulai dari tahun 2020 kalau tidak salah. Karena yang kami dengar selalu prosesnya masih updating dan terus updating. Nah, bagaimana update terhadap pemutakhiran ataupun statusnya sampai saat ini mohon dijelaskan. Bagaimana sinergi dan kolaborasi proyek estate yang ada di Kementerian Pertahanan. Nah itu gimana Pak? Tolong dijabarkan kepada kami. Juga kan Kemhan juga mendirikan badan cadangan logistik strategis. Nah ini gimana sih koordinatornya? Siapa yang menjadi koordinator di sini? Bagaimana kolaborasi dan koordinasinya? Siapa yang menangani apa dan wilayah mana? Ini kan perlu juga dijelaskan kepada kami seiring dengan juga menggunakan ada kaitan dengan kajian maupun penggunaan APBN terhadap kaitan dengan program food estate itu sendiri. Master plan food estate itu kan sudah dari tahun 2020. Awalnya dimulai dari tahun 2020 dan itu sudah dimulai tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2023 program dan kegiatannya masih terus disusun, Pak. Nah, ini mau sampai kapan gitu loh. Pemerintah tinggal 2 tahun lagi, efektifnya tinggal 1 tahun lagi. Jangan sampai program yang sudah digembor-gemborkan tapi sampai saat ini masih terus disusun master plan-nya. Padahal kan untuk menyusun itu kan tidak terlalu lama kalau memang itu memang mau difokuskan di dalam bagaimana kita ketergantungan impor pangan yang sampai saat ini masih terus terjadi. Itu yang menjadi concern kami. Dan yang kedua mengenai IKN, Pak. Ini IKN ini luar biasa ini. Modal dukungan pemuktaharan fasilitas integrasi yang Bapak sampaikan di dalam materi Integrated Digital Workspace Flexi Work dan untuk persiapan pegawai pindah IKN di tahun 2023 itu sebesar 27 miliar. Bagaimana timeline-nya Pak? Siapa dulu yang mau pindah? Roadmap kesiapan pegawai pindah itu kan mesti ada. Apakah itu semuanya eksodus secara bersamaan atau bagaimana? Siapa ini kan yang harus disampaikan sebagai Menteri Bappenas di sini sebagai yang memberikan, yang menyampaikan ataupun yang merancang terhadap master plan pemindahan IKN supaya tidak parsial gitu loh dalam penyampaiannya secara integrasi atau tidak sepotong-potong. Nah, koordinasinya dan sinergi kesiapan pegawai pindah IKN di kementerian lain itu seperti apa sih Pak? Mana dulu yang mau pindah? Apakah Menteri Bappenas dulu yang volunteer untuk pindah lebih awal atau siapa gitu loh Pak? Ini kan kita sampai saat ini masih belum jelas, masih belum clear gitu. Dan juga mengenai breakdown dan elaborasi program perencanaan pembangunan nasional di dalam anggaran pinjaman itu ada hibah totalnya 11,7 miliar. Nah, mohon disampaikan Pak, breakdown-nya apa saja sih yang dikaitkan dengan 11,7 miliar itu terkait elaborasi program apa, apakah itu sudah masuk di dalam food estate, apakah itu masuk dalam IKN, ataukah itu mengenai pinjaman luar negeri, ya dan lain-lain sebagaimana yang kita ketahui. Ini yang menjadi penting. Nah, ini kaitan dengan pinjaman luar negeri, Pak. Ini sangat menarik, Bapak tidak menyampaikan di dalam materi ini, padahal kita menunggu-nunggu nih mengenai skema pinjaman luar negeri. Kita tahu dalam mengoptimalkan pinjaman dan hibah luar negeri di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012 itu 2011 tentang tata cara pinjaman luar negeri penerimaan hibah. Nah, bagaimana Pak evaluasi Kementerian PPN Bappenas terhadap pembiayaan proyek yang menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri? Tolong ini Pak disampaikan, dielaborasi kepada kami sampai dengan 2020 serta disertai dengan dampak daya pengukit atau leverage dari nilai tambah tersebut. Dikemanakan itu pinjaman luar negeri? Di kementerian mana? Gitu loh. Kita juga perlu tahu gini pimpinan, ini sebetulnya setiap tahun harus disampaikan kepada Komisi 11 supaya kita tahu apa yang menjadi hibah pinjaman luar negeri, walaupun nanti di posturnya kita akan mendapatkan bagian penjelasan dari di rapat banggar, namun kan Komisi 11 juga perlu mengetahui sebagai mitra kerjanya Bappenas secara langsung bahwa peningkatan kegiatan pengendalian proyek-proyek yang menggunakan dana PHLN diperlukan guna memudahkan dan menganalisis pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya apa saja sih Pak? Pinjaman tersebut dan bagaimana pemantauan terhadap efektivitas terhadap pinjaman dan pengelola dan kegiatannya. Siapa yang paling besar menggunakan pinjaman luar negeri? Kementerian mana? Tolong disampaikan kepada kami secara transparan. Itu tidak sebetulnya kami bisa menanyakan secara bilateral, tapi akan lebih baik kalau inisiatif dari Menteri Bappenas menyampaikan kepada kami terkait pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri PDN tersebut. Itu yang kami minta, nanti Bapak highlight saja, nanti mungkin datanya bisa dijelaskan disusulkan kepada kami. Mungkin pimpinan dari tahun 2021, 2022 selalu saya menanyakan pinjaman luar negeri, tapi datanya nggak pernah nyampe di meja saya. Apakah sekretariat pernah menerima data tersebut? Nah, belum pernah kan? Nah ini menarik buat kami sebagai mitra kerja dari Komisi 11. Lain hal kalau memang mitra kerja Bappenas itu ada di Banggar ya. Nah, itu lain cerita. Bagaimana pimpinan mitra kerjanya? Komisi 11 itu perlu memang melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Dan juga yang menjadi persoalan di sini adalah Pak transformasi ekonomi Indonesia yang dimana sebelum menyampaikan roadmap 2025-2045 perlu juga kami mendapatkan penjelasan dokumen resign industrialisasi pasca COVID-19. Dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang selesai disusun Bappenas pada tahun 2021. Nah, landasan untuk transformasi Indonesia ekonomi Indonesia itu seperti apa, Pak? Transformasi Indonesia ekonomi itu bagaimana? Ini ada kaitan dengan KEK, Pak. Komisi KEK yang ada di seluruh Indonesia itu tidak semua jalan sebagaimana yang diharapkan. Kawasan ekonomi khusus. Banyak sekali KEK, ada jumlahnya ada berapa tuh? Puluhan. Ini apa kabarnya KEK tersebut gitu loh. Kok gembor-gembor pada saat waktu direncanakan, ini banyak yang mati suri, Pak. Jangan dialaskan jadi salah satu excuse bahwa karena Covid. Nah, tapi kan Covid sudah berkurang, ini bagaimana gitu loh. Biaya yang dianggarkan di KEK itu nggak main-main, itu besar sekali. Jadi tolong itu untuk dievaluasi kembali terhadap KEK yang dilakukan, sudah dibangun, bahkan ada lagi tahap kedua yang akan dibangun. Yang tahap pertamanya banyak yang mati suri, yang nggak jelas fungsinya seperti apa, bagaimana dampak ekonomi yang terhadap pembangunan KEK di wilayah setempat. Itu juga harusnya kan KEK itu dibangun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tapi sampai sekarang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita terus menurun. Nah, ini bagaimana gitu? Salah satu komponen pemulihan ekonomi nasional ini kan sebelum Covid. Nah, sekarang Covid sudah mulai agak reda. Saya meminta kepada Menteri Bappenas untuk menyampaikan KEK mana yang dianggap visible, KEK mana yang kira-kira tidak anggap visible, terus dan itu bagaimana antisipasi, jangan sampai ini menjadi KEK yang mangkrak gitu loh Pak. Ini yang harus menjadi perhatian kami. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.